Halo Juventini, Juvetal kali ini kita akan preview pertandingan Hellas Verona versus Juventus di lanjutan Serie A atau di Giornata 14 Serie A musim ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Khususnya para Juventini yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya atau update selanjutnya yang berkaitan dengan Juventus di channel ini. Hellas Verona versus Juventus, sebenarnya tidak banyak yang bisa dibahas di pertemuan kedua tim ini. Kalau dilihat di papan klasemen, Juventus sekarang berada di peringkat ke-7 mengumpulkan 25 poin dari 13 pertandingannya. Sedang Hellas Verona berada di juru kunci atau di peringkat 20 yang hanya mampu mengumpulkan 5 poin dari 13 pertandingan. Dan secara head to head atau di 5 pertandingan terakhir Hellas Verona, bahkan Hellas Verona parahnya mengalami 8 kekalahan beruntun Serie A musim ini, mulai dari saat menghadapi Lazio, Fiorentina, Udinese, Salernitana, AC Milan, Sassuolo, AS Roma, dan Monza. Jadi secara permainan Hellas Verona sedang lagi sangat hancur-hancurnya ya. Berbeda dengan Juventus di 4 pertandingan atau di 5 pertandingan Serie A-nya musim ini, Juventus hanya merasakan kekalahan saat menghadapi AC Milan di San Siro lalu, dan kemudian berhasil comeback dan melakukan 4 kemenangan beruntun di Serie A musim ini, mulai dari saat derby Turin, ketika menghadapi Empoli, kemudian Lecce, dan kemarin mengalahkan Inter di derby de Italia. Dan uniknya kalau berbicara head to head di 5 pertandingan terakhir Hellas Verona versus Juventus, terutama di 3 pertandingan di kandang Verona, Juventus belum pernah merasakan kemenangan dari 3 pertemuan terakhir di kandang Verona, dan yang terjadi di 3 musim terakhir ya, ketika era Sarri, Andrea Pirlo, dan di musim lalu bersama Massimiliano Allegri. Di era Sarri Ball, Verona mampu mengalahkan Juventus dengan 2-1 di kandang Verona. Kemudian di era Pirlo, Verona mampu bermain imbang saat menghadapi Juventus, dan di musim lalu Juventus lagi-lagi kalah oleh Hellas Verona di kandang Hellas Verona. Jadi saya harap Juventus mampu mengubah tren ini seperti yang mereka lakukan saat menghadapi Inter. Ya, notabene-nya musim lalu Inter atau Juventus tidak pernah merasakan kemenangan saat menghadapi Inter di musim lalu, dan akhirnya mampu mengalahkan Inter di musim ini. Saya harap Juventus mampu membuat tren seperti itu ketika menghadapi Hellas Verona dan memberikan Hellas Verona 9 kekalahan beruntun mereka di Serie A musim ini. Dan saya juga berharap, saya was-was. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya was-was ketika Juventus bermain away dan menghadapi tim juru kunci. Saya was-was kenapa? Saya berharap Juventus tidak mengulang kesalahan saat menghadapi saat menghadapi AC Monza lalu, yang AC Monza berada di juru kunci Serie A dan mampu mengalahkan Juventus dan memperbaiki posisi mereka di klasemen Serie A. Saya harap Hellas Verona jika ingin bangkit bukan saat menghadapi Juventus ya. Dilihat dari pemain yang dibawa Mr. Allegri ke kandang Hellas Verona, sepertinya tidak banyak yang berubah, yaitu terutama di kiper tetap ada Szczęsny, Pinsoglio, Perin, di belakang ada Bremer, Danilo, Alessandro, Gatti, Bonucci, dan Daniele Rugani. Sedang di lini tengah ada sedikit tambahan, yaitu adanya Leandro Paredes, kemudian ada Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Adrian Rabiot, dan Nicolo Fagioli. Paredes yang kembali bergabung ke skuad setelah sembuh dari cedera ya. Kemudian di depan ada Milik, Angel Di Maria, Matias Sol, dan Moise Kean yang juga kembali dari cedera. Dusan Vlahovic belum pulih. Kemudian Chiesa tidak diikutsertakan demi menjaga kebugarannya karena Chiesa mengalami kelelahan otot ketika dipaksa bermain di 2 pertandingan yang sebenarnya belum bisa, atau Chiesa sebenarnya belum bisa dimainkan. Jadi Allegri lebih memilih mengistirahatkan Chiesa agar lebih bisa fit di pertandingan selanjutnya. Dan kalau dilihat dari kemungkinan atau perakiraan formasi Juventus saat menghadapi Verona, kemungkinan Juventus akan kembali bermain dengan formasi 3-5-2. Posisi kiper dipercayakan kemungkinan besar ada Mattia Perin yang akan kembali bermain. Di belakang sang kapten juga kembali bermain, yaitu Leonardo Bonucci didampingi duo berhasil Bremer dan Danilo.
Di lini tengah tidak ada perubahan, sepertinya ada Locatelli, Nicolo Fagioli, Rabiot, dan di kiri ada Philip Kostic, kanan Juan Cuadrado. Di depan sedikit berubah, Miretti diistirahatkan, kemudian memainkan Arkadiusz Milik dan menduetkannya dengan Moise Kean. Duet penyerang murni. Jadi permainan Juventus kali ini sepertinya akan lebih ofensif dan lebih mengandalkan sektor sayap Cuadrado dan Philip Kostic, karena kalau kita lihat saat Inter kemarin, Milik kesusahan ya kalau sendiri sebagai penyerang murni. Philip Kostic tidak bisa memberikan banyak crossing kepada Arkadiusz Milik. Berbeda kalau ada dua penyerang murni yang siap mengisi pos pertahanan tim lawan yang mengganggu area 16 pertahanan lawan. Kalau ditanya prediksi, kemungkinan besar Juventus akan menang lagi, melanjutkan tren kemenangan mereka di Serie A. Bahkan mungkin ini akan menjadi kemenangan telak perdana mereka di Serie A musim ini, yaitu mungkin bisa menciptakan selisih 4 atau bahkan mungkin 5 gol saat menghadapi Hellas Verona. Kenapa saya berharap Juventus menang? Karena kalau Juventus mampu memenangkan pertandingan dini hari nanti, Juventus akan dipastikan mengisi posisi keempat Liga Italia musim ini atau sementara, dan mengamankan zona Liga Champions untuk musim depan. Jadi kalau Juventus menang, otomatis Juventus akan naik ke posisi keempat klasemen Serie A musim ini. Dan kalau Lazio yang sekarang berada di peringkat ketiga dini hari nanti tidak mampu menang, bahkan Juventus akan langsung bisa berada di posisi ketiga klasemen sementara musim ini. Mungkin Juvetal kali ini cukup sampai di sini dulu. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton hingga akhir. Jika kalian punya kritik, saran atau apapun yang ingin ditanyakan berkaitan dengan Juventus, atau kalian tidak sependapat dengan apa yang saya uraikan terkait Hellas Verona versus Juventus di video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di sana. Sampai ketemu di Juvetal selanjutnya. Forza Juve!